Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Perkenankan hamba-Mu, ya Bapa, masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Perkenankan hamba-Mu, ya Yesus, sujud menyembah dalam kekudusan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Bersama para malaikat ku sujud menyembah. Sujud menyembah. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, Allah yang Maha Agung, kami hendak mempersiapkan hati dan pikiran kami. Kami rindu menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami, menyampaikan isi hati Bapa kepada kami lewat setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar saat ini. Kuduskanlah setiap kami yang Maha Mulia. Apapun pelanggaran salah dan dosa kami mohon pengampunan Bapa, supaya oleh pengampunan-Mu saat ini kami dipandang layak di hadapan-Mu ya Allah. Dan biarlah kami menerima kebenaran firman-Mu. Firman-Mu itulah yang mengubah setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Lukas 14 kita akan baca satu ayat 33.
Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Saudaraku, dari kebenaran firman Tuhan ini kita bisa mengerti bahwa sekalipun saat ini kita berada di dalam Kristus, sekalipun saat ini kita hidup sebagai orang percaya atau orang Kristen, tetapi jika kita sampai saat ini masih mengikatkan diri kita dengan segala sesuatu yang kita miliki, yang kita anggap itu menyukakan hati kita, itu menyenangkan kita, dan berbagai bentuk ikatan yang lainnya, ya, apapun bentuknya, hal itu akan membuat kita tidak bisa diubah. Firman Tuhan katakan, tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya. Perhatikan itu, jadi apapun bentuknya. Tiap-tiap orang yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Saudaraku, dari kebenaran firman Tuhan ini kita bisa mengerti bahwa sekalipun saat ini kita berkata kita berada di dalam Kristus, hal itu tidak membuat kita secara otomatis bisa menjadi pribadi yang sempurna. Ingat saudaraku, target kehidupan kita sebagai orang percaya itu adalah mencapai kesempurnaan hidup. Dan yang mengatakan akan hal itu yang mulia Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kalau kita mau melihat Matius pasal yang kelima, ayat 48, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Saudara, ini standar hidup kita sebagai orang percaya. Kita harus mencapai ini, ya. Kalau kita tidak mencapai standar hidup ini, kehidupan kita tidak berkenan kepada Bapa di sorga. Apakah ini mustahil? Tidak. Kita pasti bisa mencapainya kalau kita mau, ya. Dan untuk mencapai kesempurnaan hidup itu tentu kita harus dimuridkan, ya. Kita harus dimuridkan, kita harus diajar, kita harus dididik. Yang mendidik siapa? Yang mulia Tuhan Yesus Kristus sendiri. Di mana saat ini yang akan memimpin kita untuk hidup sesuai dengan apa yang Bapa kehendaki itu adalah Roh Kudus, ya. Tetapi kalau saat ini kita membiarkan diri kita terus terikat dengan segala sesuatu yang kita miliki, kita membiarkan hidup kita terikat dengan dunia ini, kita membiarkan hidup kita terus menjalin percintaan dengan dunia ini atau menjalin persahabatan dengan dunia ini, kita membiarkan hati kita terus terikat dengan kesenangan-kesenangan hidup yang ingin kita nikmati. Nah, semuanya itu akan membuat kita tidak layak menjadi murid Tuhan. Itulah sebabnya dengan tegas Tuhan Yesus berkata, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Saudara perhatikan itu. Saudara, orang yang bersedia untuk dimuridkan harus menyerahkan segenap hidupnya kepada Allah. Jadi kalau kita tidak mau menyerahkan hidup kita kepada Allah Bapa di sorga, maka kita tidak bisa dididik. Artinya Roh Kudus tidak bisa menuntun kita, memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Kalau kita tidak mau menyerahkan segenap hidup kita untuk hidup di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Nah, pada akhirnya kalau kita tidak menyerahkan segenap hidup kita kepada Allah dan kita tidak dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, kita tidak akan pernah bisa mengerti apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah, jika kita tidak mengerti apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna, maka kita juga tidak akan pernah hidup melakukan apa yang menjadi
kehendak Allah Bapa di sorga. Itulah sebabnya firman Tuhan menasihatkan kita supaya kita mau mempersembahkan tubuh kita ini sebagai persembahan yang hidup. Kalau kita mempersembahkan tubuh kita ini kepada Allah Bapa di sorga, maka hal itu sama dengan kita menyerahkan segenap hidup kita. Lalu ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Allah, Roh Kudus itu akan menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Perhatikan itu saudaraku. Roma 12 ayat 1 firman Tuhan katakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Demi kemurahan Allah. Kemurahan Allah yang mana? Kasih karunia Allah yang kita sudah terima di dalam Kristus. Setelah menerima kasih karunia itu, kita harus bersedia menyerahkan seluruh hidup kita, mempersembahkan tubuh kita ini supaya kita bisa masuk di dalam proses didikan Tuhan. Ya, kita bisa masuk di dalam proses didikan Tuhan. Ingat, orang yang mau mempersembahkan hidupnya kepada Allah Bapa di sorga sama dengan orang yang mau memberi diri hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Dan hanya orang yang mau dipimpin oleh Roh Kudus yang akan menjadi anak-anak Allah Bapa di sorga. Roma pasal yang ke-8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Dengan kata lain, kalau kita tidak memberi diri kita hidup di dalam pimpinan Roh Allah, itu membuktikan bahwa kita tidak ingin menjadi anak Allah. Tidak menjadi anak Allah berarti menjadi anak iblis. Saudara suka atau tidak suka, ini kebenaran. Ketika kita tidak bersedia menyerahkan hidup kita dalam pimpinan Roh Kudus, Roh Kudus tidak akan memaksa kita. Ingat, kenapa? Karena Roh Kudus itu adalah roh yang berasal dari Allah Bapa di sorga sendiri. Nah, kita ini manusia memiliki kehendak bebas. Jadi seringkali kita melakukan segala sesuatu itu mengikuti keinginan diri kita sendiri. Tetapi ingat baik, seharusnya ketika kita mengaku percaya kepada Kristus, kita berada di dalam Kristus, maka kita harus bersedia menyerahkan hidup kita untuk masuk di dalam didikan Tuhan, supaya lewat peristiwa-peristiwa hidup yang kita alami, Roh Kudus akan terus memimpin kita. Roh Kudus Tuhan akan terus mengajar kita. Lalu semakin hari kita akan semakin diubah, kita akan semakin dibaharui, kita akan semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga. Lalu kita hidup melakukan semua kehendak Allah Bapa di sorga di sepanjang hari-hari hidup kita. Dan ketika kita hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, maka pada akhirnya kita bisa mencapai standar kehidupan seperti yang dikehendaki oleh Bapa di sorga, yaitu menjadi serupa dengan Kristus dan mencapai kesempurnaan hidup sama seperti Bapa di sorga yang adalah sempurna. Tentu di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus yang membelas kasihani kita, yang mengasihi kita di sepanjang hari-hari hidup kita. Oleh sebab itu, biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua, lalu kita mau menyerahkan hidup kita untuk masuk di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, hidup di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, dan melakukan kehendak Allah Bapa di sorga di sepanjang hari hidup kita sampai waktu Tuhan tiba bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua saudaraku. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang sungguh menyadarkan kami. Dan saat ini kami harus mengambil keputusan untuk melepaskan diri kami dari segala keterikatan dengan apa yang kami miliki, untuk melepaskan diri kami dari segala keterikatan dengan
kehidupan dunia ini, dengan kesenangan hidup dunia ini. Apapun itu ya Tuhan, kami tidak mau lagi hidup bersahabat dengan dunia ini. Kami tidak mau lagi hidup dalam percintaan dengan dunia ini. Kami mau melepaskan diri kami dari semua keterikatan itu. Lalu kami mau menyerahkan segenap hidup kami. Kami mau mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup. Dan kami mau hidup di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus yang mengasihi kami, yang akan menuntun kami, yang akan memimpin kami ke dalam seluruh kebenaran. Kami percaya Roh Kudus Tuhan begitu mengasihi kami. Roh Kudus yang akan menuntun kami supaya kami terus hidup melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan yang sudah memberkati kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Kami percaya Engkau akan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.